kali ini saya akan membahas tentang 5 lokasi penampakan Yesus setelah bangkit. Dalam Alkitab sebenarnya ada 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri di berbagai tempat. Yang kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus menampakkan pertama kali kepada Maria, kepada beberapa perempuan, yang ketiga kepada Petrus, yang keempat kepada 2 orang yang turun ke Emmaus, yang kelima kepada 10 murid tanpa Thomas, kemudian yang keenam sudah dengan Thomas, yang ketujuh dia menampakkan diri kepada Kefas, kepada Paulus, kepada Yakobus, dan juga kepada 500 pasang mata. Ada sekitar 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa ia hidup, supaya ada orang-orang yang menjadi saksi mata melihat Yesus bangkit. Haleluya. Kita memang sudah percaya, tapi kita ingin merefresh kembali, membuat iman kita, percaya kita bertambah bahwa Yesus bangkit, supaya apa? Kita tambah lama, tambah mengasihi Tuhan. Katakan amin. Nah, untuk kali ini saya rangkum 10 penampakan Yesus setelah bangkit dalam 5 poin, yaitu lokasi-lokasi atau tempat-tempat Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang dia kasihi. Haleluya. Tapi yang terpenting ialah Tuhan Yesus sekarang ada di hati kita. Ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus ada di hatiku. 2, 3. Nah, saudara, yang pertama, Yesus menampakkan diri di kubur. Nah, di kubur ada 3 kali Yesus menampakkan diri. Yang pertama kepada Maria Magdalena, yang kedua kepada beberapa orang perempuan sekaligus, dan yang ketiga kepada Petrus. Tapi kita mau melihat ini penampakannya kepada beberapa perempuan. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kemudian kita compare, kita bandingkan dengan Markus pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Di sini kita temukan 3 orang wanita yang membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur. Dan 3 orang perempuan itu adalah Maria Magdalena, kemudian Maria ibu Yakobus, dan yang ketiga Salome. Nah, kepada 3 orang inilah Tuhan Yesus menampakkan diri di kubur. Saya ulangi, di kubur, di lokasi, di TKP, di mana Tuhan Yesus dikebumikan atau dimakamkan. Langsung fokus ke lokasi inti sebagai konfirmasi, haleluya, bahwa Yesus bangkit. Bukan kesaksiannya bukan diambil dari luar lokasi, tetapi kesaksiannya diambil di TKP. Ini merupakan pembuktian nyata atau fakta empiris, fakta pengalaman yang dialami langsung oleh 3 orang perempuan sekaligus. Dan ternyata bahwa penampakan Yesus kepada perempuan-perempuan ini menghapus rasa takut, mengusir rasa ragu dari orang-orang, dan mengusir rasa cemas dari perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Yesus. Implementasinya bagi kita ialah kita punya rasa takut, kita punya rasa ngeri, kita punya rasa cemas, kita punya perasaan-perasaan galau dalam diri kita. Ingat, kebangkitan Yesus itu
mengusir semua hal-hal itu. Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, rasa galau, hal-hal yang negatif terusir, menjauh ketika Yesus menampakkan diri. Haleluya. Nah, mari kita ambil intisari dari fakta kebangkitan Yesus. Kita banyak kali diliputi oleh perasaan-perasaan yang membuat kita takut dan membuat kita susah, sulit, dan membuat kita ketakutan dan cemas. Namun kebangkitan Yesus menghalau semuanya itu dan mengganti kepada kita rasa tenang, rasa aman, rasa bahagia, rasa percaya, iman yang teguh tentang Yesus itu ada dan Dia hidup. Haleluya. Kubur itu menunjukkan satu situasi dan keadaan yang mengerikan, menakutkan, dan semua orang takut kubur karena kubur berkaitan dengan kematian. Kubur berkaitan dengan bagaimana manusia mengakhiri kehidupannya. Tapi Yesus dari kubur, haleluya, Ia bangkit, Ia menaklukkan maut, mengalahkan maut, dan mendeklarasikan bahwa Ia hidup. Ia tidak ada di sini, Ia sudah bangkit. Dan deklarasi yang sama itu ada pada kita. Kebangkitan Yesus itu adalah fakta, dan itu juga akan menjadi fakta bagi kita. Kita betul mau mati, haleluya, tetapi kita akan bangkit sama seperti Yesus bangkit. Haleluya. Ini adalah semangat Kristen, ini adalah spirit Kristen, bahwa tidak perlu kita takut dengan kematian. Karena apa? Kematian adalah jembatan menuju kehidupan yang kekal. Berikan tepuk tangan mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Lokasi yang pertama adalah kuburan. Lokasi yang kedua, tempat penampakan Yesus, di jalan. Di jalan. Haleluya. Jalan itu menunjukkan perjuangan, perjalanan kehidupan kita. Di situ ada pergumulan, ada pertarungan, ada liku-liku, ada halangan, ada persoalan-persoalan, ada jurang di kanan, ada jurang di kiri, ada tanjakan tajam di depan, ada penurunan menuki di depan. Dan suatu waktu orang yang melakukan perjalanan itu bisa tergelincir, terjerembab, jatuh. Juga informasikan kepada kita bahwa Yesus ada di jalan. Dia mendampingi orang-orang yang mengalami problema dan pergumulan yang berat. Kita lihat fakta itu dalam Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram menunjukkan kondisi hati. Muka muram itu mencerminkan perasaan yang ada dalam jiwa mereka yang sedang terenyuh, sedang sedih, sedang ketakutan dan galau. Haleluya. Mereka tadinya ada di Yerusalem dan berangkat ke Emmaus yang jaraknya 7 km dari kota Yerusalem, mempercakapkan tentang Yesus mereka yang sudah disalibkan. Jadi mereka itu kecewa berat. Mereka berharap Yesus jadi raja Israel, duduk di singgasana, dan mereka menjadi orang-orang penting karena mereka adalah murid-murid Tuhan, termasuk 2 orang yang turun ke Emmaus, Kleopas, dan yang satu kemungkinan besar adalah istrinya. Nah, saudara-saudara sekalian, sementara mereka dalam kepedihan yang begitu mendalam, dalam susah yang sangat hebat,
Yesus muncul, Yesus hadir. Haleluya. Ini yang aku suka dan juga engkau harus suka. Di tengah perjalanan hidup kita dalam kegetiran dan susah payah yang hebat, ada Yesus yang datang mendampingi kita. Haleluya. Ini poin penting yang harus kita sadari. Kita ada dalam pergumulan, dalam perjalanan, dan kita sulit untuk menaklukkannya. Saya yakin sekali Yesus lebih kuat dari mesin diesel yang saya pakai kemarin, menggunakan motor roda belakang dan roda depan, tembus sampai di puncak dan turun dan balik lagi, dan bisa ibadah di pegunungan Rio Pakapa di sana dengan orang-orang suku terasing dari suku Daah di sana, tembus sampai ke sana dengan menggunakan mesin. Yesus lebih dari sekedar mesin diesel. Dia kuat perkasa dan ia siap mendampingi dan jalan serta dengan kita. Haleluya. Ini penting sekali untuk orang Kristen pahami. Kebangkitan Yesus adalah membuat ada yang mendampingi kita. Siapa itu? Si kebangkitan itu sendiri. Namanya siapa? Itulah yang paling kita cintai. Siapa dia? Itulah yang paling kita hormati. Siapa dia? Itu adalah Tuhan kita. Siapa dia? Dia yang menyiapkan surga bagi kita. Siapa dia? Yesus namanya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Seberapa berat pergumulan kehidupan kita? Anda dan saya mungkin adalah Kleopas yang kecewa, Kleopas yang takut, Kleopas dan istrinya yang kehilangan harapan, buntu jalan, pulang ke Emmaus, keluar dari persekutuan dengan murid-murid yang juga sama ketakutan. Haleluya. Tetapi yang saya sangat senang di sini ya, Yesus tidak pernah lupa dengan kita. Ia peduli dengan situasi konflik, dengan konflik yang kita alami, dengan situasi yang kita rasakan. Ada Yesus, ada pertolongan. Haleluya. Akhirnya mereka mengundang Yesus masuk ke rumahnya dan kemudian duduk sehidangan, dan yang terjadi kemudian adalah menakjubkan. Yesus memecah-mecahkan roti, maka terbukalah mata mereka, baru mereka tahu yang mendampingi mereka di jalan ialah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Namun ketika itu juga Yesus meninggalkan mereka. Yang penting berita itu sampai, yang penting kekuatan itu sudah hadir. Yesus dan mereka balik lagi ke Yerusalem. Nomor 3, di rumah. Penampakan Yesus di rumah. Rumah adalah tempat tinggal suami istri dan tempat keluarga orang tua membesarkan anak-anak dan juga mendampingi dan bermain bersama dengan cucu. Rumah adalah tempat bercengkrama dan bersosialisasi dengan keluarga besar, dengan teman dan handai tola. Rumah adalah juga sebagai tempat bisnis, tempat kerja, karena rumah adalah juga bagian dari berfungsi sebagai fungsi ekonomi. Rumah adalah tempat berteduh. Tapi yang terpenting adalah rumah memiliki fungsi spiritual. Tempat berdoa, tempat baca firman, tempat memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Itu fungsi rumah. Fungsi rumah yang pertama adalah fungsi sosial, fungsi family nomor 2, fungsi ekonomi, fungsi spiritual, yaitu rumah. Tapi rumah juga bisa menjadi sumber konflik.
permasalahan. Ada banyak yang bisa terjadi dalam rumah, pertikaian, perbantahan, keributan, perkelahian. Rumah bisa menjadi tempat di mana terjadi hal-hal yang negatif. Banyak sekali permasalahan timbul dari rumah, bahkan sampai kepada rumah tangga pecah, rumah tangga hancur, anak-anak lari meninggalkan rumah, orang tua pergi meninggalkan rumah, karena rumah itu tidak lagi dapat menjadi istana bahagia bagi keluarga. Di puncak kerumitan yang dapat terjadi dalam rumah tangga ialah istri meninggalkan rumah, suami meninggalkan rumah, dan anak-anak mengalami kekecewaan yang besar. Berita baiknya untuk kita ialah Yesus dapat datang di rumah. Dan kalau Yesus datang di rumah, rumah itu mengalami perubahan. Kita tengok dalam poin yang ketiga, Yesus hadir dan menampakkan diri di rumah. Dan itu terjadi dalam dua versi. Versi yang pertama, Thomas belum ada. Versi yang kedua atau kejadian yang kedua, Thomas sudah ada. Di versi yang pertama atau di cerita yang pertama, di kisah yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada 10 murid. Tentu saja non Yudas, tapi Thomas nggak ada di situ. Jadi Thomas tidak ada dalam persekutuan. Yesus datang. Waktu Yesus datang, saat Thomas tidak ada, ketika peristiwa itu diceritakan kepada Thomas, Thomas ketawakan mereka. Thomas tidak percaya. Akhirnya 8 hari kemudian setelah pertemuan Yesus dengan 10 murid, Yesus datang kembali, tapi Thomas sudah ada di situ. Itu yang akan kita baca. Thomas, Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Katakan amin. Diduga rumah ini adalah rumah tempat Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-murid pada waktu makan tubuh dan minum darah Tuhan. Diduga bahwa rumah ini adalah rumah di mana tempat pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Itu rumah yang sama. Jadi rumah itu adalah rumah yang secara histori tempat murid-murid berkumpul, tempat murid-murid bersatu. Rumah itu secara historis dan secara sejarah tempat murid-murid ketemu Yesus dan tempat mereka beribadah. Tapi Thomas keluar dari persekutuan. Tapi 8 hari kemudian dia sudah gabung. Nah ini pelajaran penting bagi kita. Jangan tinggalkan ibadah. Momentum pertemuan dengan Yesus itu terlewatkan. Perjumpaan dengan Yesus itu bisa terlewatkan. Dan ini ternyata menimbulkan ketidakpercayaan. Meninggalkan peribadatan persekutuan itu menimbulkan ketidakpercayaan. Makin banyak kita tidak bersekutu dengan Tuhan, makin jauh kita dengan Tuhan. Setuju? Amin? Makin banyak kita ketemu dengan Tuhan, makin besar percaya kita. Nah, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam satu rumah, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa poin penting di sini? Kalau Tuhan Yesus hadir di sebuah rumah, di rumah kita, yang Yesus bawa adalah damai sejahtera. Kondisi rumah yang kacau, ketidakpercayaan orang tua
kepada orang tua, keributan yang timbul pada suami istri akan terselesaikan kalau Tuhan Yesus hadir. Karena Tuhan Yesus hadir itu dia bawa damai sejahtera. Amin. Tambah kencang saudara. Amin. Dia bawa damai sejahtera. Haleluya. Padahal Alkitab tulis dengan jelas bahwa pintu-pintu terkunci, tidak ada lubang masuk, jendela pun tidak ada. Dan perlu saya katakan bahwa rumah-rumah di zaman dulu bukan pakai kayu, tapi rumah-rumah zaman dulu itu pakai batu. Jadi rumah batu, hanya ada pintu di depan dan pintu ke belakang di dapur. Itu zaman dulu. Jadi itu bukan kita kayak rumah itu terkunci. Itu rumah batu, bro. Rumah batu. Zaman dulu belum ada rumah-rumah kayu dan rumah-rumah beton. Seperti sekarang mungkin kita menggambarkan rumah itu seperti rumahnya Ivi. Kemudian Yesus masuk di situ. Itu batu. Jadi tidak ada lubang masuk di sana. Tapi yang terjadi di sini ajaib. Yesus dapat menembus jendela yang tertutup, pintu depan dan pintu belakang yang tertutup, dan dinding batu tebal. Karena Tuhan adalah Tuhan Yesus itu maha hadir. Ia dapat hadir di semua lokasi, di semua tempat, walaupun tempat itu jauh atau dekat, apapun tempat itu terkunci, walaupun di pegunungan, di pantai-pantai, di lembah-lembah, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, desa dan dusun, Yesus tetap dapat hadir karena Dia maha hadir. Itulah Tuhan kita yang kita sayang dan kita hormati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thomas yang galau, Thomas yang sedih, Thomas yang tidak percaya, pada waktu itu menjadi percaya. Yesus baik. Sekarang nomor 4. Di Danau Galilea. 10 kali penampakan Yesus. Salah satu lokasinya adalah di Danau Galilea. Danau itu apa? Danau itu tempat mencari nafkah, tempat mencari kehidupan. Karena di danau itu ada nelayan-nelayan yang menangkap ikan, dan ikan ditangkap, ikan dijual untuk menggantinya menjadi roti atau menggantinya dengan gandum, dan supaya kehidupan dapat berlanjut. Ini berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Ada 7 orang murid Yesus di bawah pimpinan Petrus, masih dalam posisi yang sama, galau, takut, cemas akan masa depan, karena guru mereka sudah mati. Mereka kan tadinya berprofesi sebagai nelayan. Nah, ketika Yesus mati, padahal profesi mereka sudah berubah dari nelayan penangkap ikan menjadi rasul, menjadi murid Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tapi kemudian Petrus kehilangan Tuhan, itu pikirnya. Maka dia banting setir, kembali ke profesi lama untuk menjadi penangkap ikan. Dan tujuannya adalah Danau Galilea, karena Danau Galilea itu banyak ikannya. Mereka labuhkan bukat mereka di sebelah kiri dan kanan. Petrus dan kawan-kawannya yang super ahli tidak menangkap apa-apa. Mereka ingin kembali mengembalikan cara, gaya, strategi untuk menangkap ikan dan menyambung hidup mereka. Mereka tidak menangkap apa-apa semalam suntuk. Keahlian, profesionalitas yang mereka ingin kembali terapkan tumpul, nol, nihil, tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Petrus buntu, tidak bisa dapat apa-apa sama sekali.
Tetapi di lokasi di mana mereka menangkap ikan, Tuhan Yesus muncul. Setelah kebangkitannya, di lokasi itu di mana Yesus pernah berjalan di atas air, di mana Yesus pernah berkhotbah, di mana Yesus pernah memerintahkan dia untuk melakukan pukat di sebelah kanan, di lokasi yang sama Yesus muncul. Haleluya! Ini membuktikan bahwa ketuhanan Yesus itu dahsyat dan luar biasa dan tidak berubah. Haleluya! Kuasanya hebat. Yang aku suka di sini bahwa Yesus tahu murid-muridnya sedang pedih, sedang susah, sedang dalam keadaan yang tertekan hidupnya. Yesus muncul. Haleluya! Ketika Yesus muncul, Yesus perintahkan kepada mereka untuk melakukan kembali pukat mereka. Dan Alkitab tulis di dalam Yohanes 21 ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Sebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan itu. Haleluya! Karena apa? Banyaknya ikan itu, mereka tidak dapat menariknya. Ini memberikan bukti kalau Tuhan muncul di sebuah lokasi, di sebuah tempat, Tuhan bawa berkat. Tuhan bawa pemulihan. Sepanjang malam, profesionalitas tidak berarti apa-apa. Keahlian, skill tidak memberikan hasil 1 ekor ikan kecil pun. Yang ada adalah kelelahan saja. Yang ada adalah stres. Yang ada adalah kepedihan. Yang tersisa adalah nol besar. Tapi ketika Tuhan Yesus muncul, setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia membuktikan bahwa dia adalah sumber berkat. Bukan cuma sumber berkat, dia pencipta ikan. Dia mampu menyiapkannya bagi para murid. Haleluya. Haleluya. Adakah kita atau memang di antara kita, termasuk saya, memiliki problem-problem yang sama? Yesus bangkit, dia datang memulihkan ekonomi. Yesus bangkit, dia datang ke kubur memberikan kebahagiaan. Yesus bangkit, dia datang di jalan untuk memimpin mereka di jalan. Yesus bangkit, dia ada di rumah untuk memberikan damai sejahtera. Yesus bangkit, dia ada di lokasi kerja, di lokasi bisnis untuk memberikan pemulihan ekonomi. Yang ada pada kita, percaya saja, kita pasti menikmati hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir, di Galilea atau di Bukit Zaitun, ini masih menjadi perdebatan apakah di Bukit Zaitun atau di Galilea, tentang Yesus menampakkan diri ke 500 pasang mata. Ini berbicara satu lokasi dan sifatnya lebih akbar, lebih besar. Haleluya. Ini adalah suatu bentuk untuk meyakinkan orang banyak. Tadi dia memberikan penampakan kepada personal atau kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas kecil, kepada murid-murid, kepada perempuan-perempuan, kepada yang turun ke Emmaus, Kleopas dan istrinya. Tapi kali ini Tuhan menampakkan diri secara besar-besaran di sebuah lokasi. Ini perwakilan supaya semua orang di seluruh dunia tahu bahwa Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Dikatakan bahwa di Galilea ataupun di Bukit Zaitun, di 2 lokasi. Saya belum ada penjelasan yang spesifik tentang hal ini. Tapi saya cuma mau bilang di satu tempat di mana banyak sekali orang bisa melihat dia. Hari ini puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini
Di seluruh dunia Yesus dikenal. Di benua Amerika, di benua Asia, di benua Eropa, di benua Afrika, di benua Asia, di seluruh bangsa Yesus dikenal. Haleluya. Dan di dunia di mana kita tinggal sekarang ada begitu banyak problem, ada begitu banyak masalah. Masalah sakit dan penyakit, masalah gempa, masalah bencana dan lain sebagainya. Itu sangat menakutkan. Haleluya. Tapi di tengah bencana ada Tuhan. Saya baca ayat yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Haleluya. Dalam kisah 13 dan 31, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nggak lihat Yesus waktu dia bangkit, tapi yang paling istimewa ialah kita percaya. Kita tidak seperti murid-murid lihat Yesus punya sosok ketika dia bangkit, tapi yang paling berbahagia adalah kita, karena hanya dengan iman kita percaya. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, kita nggak lihat, tapi Yesus ada di hatiku dan Yesus ada di hatimu. Ini yang paling luar biasa. Ia mengubah hidup kita, dia mengubah karakter kita, dia mengubah jalan hidup kita. Yang penting kita pasrah padanya. Kita akan lihat perkara-perkara lebih dahsyat dan lebih besar di kemudian hari, karena Tuhan tidak akan mungkin mengecewakan kita. Dia hadir untuk kita, dia spesial ada untuk kita, membuat kita tenang, aman, damai, dan membuat kita memiliki hak untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Glory bagi Yesus. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang hadir mendapatkan rahmat hebat dari Tuhan, berkat dahsyat dari Tuhan, mendapatkan penguatan iman dari Tuhan. Karena kita tahu dan percaya, iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Makin banyak kita dengar firman Tuhan, makin besar iman kita, makin kuat percaya kita, dan makin dahsyat pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan pernah mundur apapun yang terjadi. Persoalan yang datang itu adalah ujian bagi kita untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apakah kita tetap di dalam Dia atau kita mundur? Tapi kita tidak akan pernah mundur, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita kuat di dalam Dia, kita mantap di dalam Dia. Hidup bersama Tuhan itu lebih indah, lebih dahsyat dan luar biasa.